hutangku kurang lebih 40 jutaan. Karena aku nggak punya pekerjaan, akhirnya saya hanya bisa berhutang. Saya cuma bisa mengandalkan hutang karena memang nggak ada uang untuk biaya saya operasi. Hanya dengan cara berhutang itulah saya biasa membiayai operasi saya. Dan karena saya punya hutang, akhirnya saya juga harus melunasi hutang-hutang saya. Entah itu ada pekerjaan apa enggak, yang penting saya harus melunasi hutang-hutang saya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube Vina Sweet. Nah, di sini saya akan membacakan testimoni keajaiban sholawat karena sudah banyak sekali orang yang mengamalkan sholawat, istiqomah sholawat, kebar sholawat, dawamin sholawat, rutin sholawat setiap hari, rajin baca sholawat. Allah berikan keajaiban sholawat karena beliau itu riyadhah sholawat, gempur jalur dengan sholawat, sehingga beliau itu merasakan kedahsyatan sholawat, the power of sholawat ya, karena sholawat itu banyak sekali manfaatnya ya. Kalau kita baca sholawat 1 kali, maka Allah akan bersolawat pada kita 10 kali. Kalau lagi ada banyak masalah ya, kita utamakan Allah dulu, Allah lagi dan Allah terus ya, kita geber dengan sholawat, istiqomahin sholawat ya teman-teman. Setiap hari itu selalu baca sholawat ya, sholawat, sholawat dan sholawat. Kalau teman-teman ada masalah, baca sholawat. Punya hutang, sholawat. Pengen ngelunasin hutang, sholawat. Gimana caranya ngelunasin hutang ya? Perbanyak baca sholawat ya. Entah gimana cara lunasin hutangnya, yang penting kita banyak-banyak baca sholawat. Sholawat dan sholawat. Sholawat dulu, sholawat lagi dan sholawatan terus. Baik, di sini saya akan bacakan testimoni keajaiban sholawat dari Kak Leni Rahayu. Assalamualaikum Mbak Vina, saya Leni Rahayu mau kirim testimoni keajaiban sholawat, kedahsyatan sholawat yang Leni rasakan. Ini Mbak Vina, mau cerita dulu ya tentang kisah keajaiban sholawat yang saya rasakan. Saya divonis oleh dokter terkena kanker tulang belakang stadium 4 Mbak Vina. Nah, di situ akhirnya kan saya memang karena sakit, akhirnya saya memang nggak kerja, dan karena nggak bisa kerja, akhirnya saya nggak punya penghasilan, nggak ada gaji dan nggak ada uang. Nah, selama saya sakit, saya cuma bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Mbak Vina, yakni dengan cara perbaiki ibadah saya sholat fardu di awal waktu. Sebelum waktunya adzan saya sudah punya wudhu, udah di atas sajadah ya. Dan saya perbanyak baca istighfar, baca sholawat, sholat tahajud, sholat duha, baca Al-Quran. Setiap hari saya tuh baca sholawat munjiat Mbak Vina. Karena sama dokter saya disuruh untuk melakukan operasi untuk menghilangkan kanker tersebut Mbak Vina. Nah, selama saya belum ada uang, jadi saya tuh memperbaiki ibadah saya ya dengan sholat di awal waktu fardunya, dan banyak istighfar, baca Al-Quran, baca sholawat ya, baca sholawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad ya semampunya dan gak dihitung, dan yang saya hitung adalah sholawat munjiat ya. Saya baca sholawat munjiat 500 kali, saya geber dengan sholawat munjiat 500 kali, berharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya saya bisa sehat lagi, saya bisa pulih dari penyakit kanker stadium 4, kanker tulang belakang ini Mbak Vina. Dan saya banyak-banyak baca sholawat, bersolat dengan sholawat munjiat 500 kali sekali duduk setelah sholat tahajud Mbak Vina. Berhubung saya nggak ada penghasilan, nggak ada kerjaan, akhirnya di sini saya berusaha untuk berhutang. Saya punya hutang Mbak Vina, saya punya hutang di bank, saya punya hutang kurang lebihnya 40 jutaan Mbak Vina untuk biaya operasi saya kanker itu Mbak Vina. Dan karena saya setiap hari kebar sholawat ya, sholawat dan sholawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad, dan
sholawat munjat 500 kali sekali duduk setelah sholat tahajud, dan baca Al-Quran, baca istighfar, sholat fardu di awal waktu, tepat waktu. Dan intinya di sini tuh saya cuma bisa pasrah pada Allah sepasrah-pasrahnya. Seandainya saya nggak ada umur, ya Allah, saya sudah pasrah. Semoga Engkau menerima taubat saya perantaraan sholawat saya kepada Rasulullah ya. Saya banyak baca sholawat, Mbak Vina. Saya tuh nangis ketika saya baca sholawat sallallahu alaihi Muhammad dan baca sholawat munjat 500 kali sekali dulu di malam hari. Terasa banget, ya Allah, saya pengen banget sehat, saya pengen banget pulih, saya pengen sehat dan beribadah padamu, ya Allah. Saat saya baca sholawat 500 kali, saat saya baca sholawat munjat 500 kali di malam hari setelah sholat tahajud, tuh terasa ngena banget ya. Kalau aku dengan Allah tuh terasa deket banget. Bahasanya Allah pasti ngasih obat buat penyakit. Setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Nah, karena saya sudah berikhtiar jalur langit pada Allah, riyadhah sholawat, kebersolawat ya, istiqomah sholat setiap hari selama saya sakit itu ya Mbak Vina. Akhirnya 2 bulan kemudian sama dokter tuh diperiksa, ternyata kanker tulang belakang saya tuh nggak ada katanya, padahal sama dokter sudah divonis stadium 4 kankernya tuh Mbak Vina. Dan saya sudah berhutang di bank sekitar kurang lebihnya tuh 40 jutaan Mbak Vina. Dan akhirnya karena hutang saya itu 40 jutaan ya Mbak Vina, ya untuk biaya makan, untuk biaya kontrol, untuk biaya transportasi, untuk biaya segala macam Mbak Vina. Akhirnya uangnya tuh sudah tinggal sedikit ya Mbak Vina, dan saya tuh menyisakan untuk biaya operasi. Nah, setelah divonis oleh dokter hilang penyakit kankernya itu, ternyata atas izin Allah saya tetap harus melunasi hutang-hutang saya. Hutang-hutang saya tetap harus saya lunasin sendiri. Nah, saya nggak berhenti di situ Mbak Vina. Saya tetap minta sama Allah setelah saya hilang penyakitnya, setelah saya sembuh dari penyakit kanker saya ini, saya minta sama Allah dengan keberkahan sholawat munjat 500 kali, keberkahan sholawat Jibril. Semoga Allah berikan saya keajaiban sholawat munjat 500 kali ini dan sholawat Jibril, agar Allah memudahkan saya untuk melunasi hutang-hutang saya. Karena hutang-hutang saya itu memang harus dilunasin, dan saya memang punya tanggungan di bank ya Mbak ya, hutang 40 jutaan sekitar itu Mbak, kurang lebihnya. Dan atas izin Allah ya, dengan keberkahan sholawat, Allah memudahkan segala urusan saya. Dengan keberkahan sholawat munjat 500 kali dan sholawat Jibril, ternyata Allah tuh melancarkan rezeki saya dari arah yang tak terduga. Bahkan hutang-hutang saya itu lunas, subhanallah, dengan keberkahan sholawat, sehingga rezeki saya lancar. Bukan hanya itu saja Mbak Vina, berkah sholawat hutang-hutang saya lunas, berkah sholawat saya juga dapat jodoh. Saat saya divonis terkena penyakit kanker stadium 4, ternyata dengan keberkahan sholawat Jibril dan sholawat munjat 500 kali dan sholat fardu di awal waktu, tepat waktu, keajaiban sholawat dan keajaiban baca Al-Quran, subhanallah, Allah berikan saya jodoh. Jodoh saya juga datang Mbak Vina, dan akhirnya calon suami saya itu yang melunasi hutang-hutang saya. Subhanallah, nggak nyangka ya, hutang-hutang saya yang awalnya saya nggak nyangka siapa yang bakalan melunasi hutang-hutang saya. Kalau saya sakit, kalau saya mati, kalau siapa yang melunasi hutang-hutang saya. Dan mungkin keberkahan sholawat inilah yang membuat hutang-hutang saya bisa lunas, hutang-hutang saya tuh bisa beres, hutang-hutang saya tuh nggak jadi beban buat saya, hutang-hutang saya tuh nggak jadi pikiran buat saya. Dan berkah sholawat, Allah memberikan jalan keluar, yakni calon suami saya melunasi hutang-hutang saya Mbak Vina. Subhanallah, banyak sekali keajaiban sholawat yang saya rasakan. Berkah sholawat saya bisa sehat lagi, bisa pulih, dan penyakit kanker saya bisa hilang berkah sholawat Jibril, sholawat munjat 500 kali, atau keajaiban istighfar dan Al-Quran, atau sholat fardu tepat waktu. Dan subhanallah, berkah keajaiban sholawat Jibril dan sholawat munjat 500 kali, hutang-hutang saya lunas, hutang-hutang saya beres, hutang-hutang saya sudah nggak bikin beban lagi. Berkah sholawat hati saya jadi tenang. Berkah sholawat saya dapat jodoh juga Mbak Vina. Dasarnya sholawat, the power of sholawat. Berkah sholawat hutang-hutang saya lunas.
Subhanallah, itulah Mbak Vina testimoni keajaiban sholawat, keberkahan sholawat sangat nyata kerjanya. Semoga teman-teman juga terinspirasi ya, yang lagi sakit semoga cepat sembuh, yang punya hutang semoga hutang-hutangnya cepat diberesin sama Allah ya, yang belum punya jodoh semoga Allah datangkan jodohnya. Terima kasih Mbak Vina, lain kali saya akan kirim testimoni keajaiban sholawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kak Leni Rahayu atas kiriman testimoni keajaiban sholawat. Hutang-hutangnya lunas, hutang-hutangnya beres ya, hutang-hutangnya nggak jadi beban. Berkah sholawat kini bisa sembuh dari sakit kanker stadium 4 ya teman-teman. Berkah sholawat Kak Leni juga dapat jodoh saat Kak Leni divonis kanker stadium 4. Berkah sholawat hutang-hutangnya lunas ya, hutang-hutangnya beres, hutang-hutangnya ada yang lunasin, yakni hutang-hutangnya Kak Leni dilunasin calon suaminya Kak Leni. Subhanallah, itulah dahsyatnya sholawat, the power of sholawat, karena sholawat memiliki keberkahan ya, mendatangkan keajaiban sholawat itu. Sholawat banyak sekali manfaatnya, sholawat itu banyak sekali hikmahnya ya. Kalau kita baca sholawat 1 kali maka Allah akan bersolawat pada kita 10 kali ya. Kalau kita lagi banyak hutang ya, hutang-hutangnya tuh di mana-mana, banyak-banyak baca sholawat, maka Allah akan melunasi hutang-hutang orang yang baca sholawat tersebut ya teman-teman. Nah, kalau kita sudah rajin baca sholawat, istiqomah sholawat, sholawat, karena hutang-hutangnya banyak, kita pasarin aja sama Allah, minta sama Allah, berdoa sama Allah agar Allah melunasi hutang-hutang kita, berkah sholawat ya teman-teman. Nah, cukup segini saja teman-teman yang bisa saya sharing. Semoga kisah keajaiban sholawat dari Kak Leni Rahayu itu tadi, yang ingin bebas dari hutang riba, hutang di bank 40 jutaan, sekitar 40 jutaan hutangnya ya, bisa menginspirasi kita semua. Semakin banyak kita baca sholawat, maka semakin banyak berkah yang kita dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.